Jadi kalau kita niatnya mengamalkan, semuanya itu gampang, nggak sulit. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu sulit, maka memang sulit untuk diamalkan. Padahal kalau kita sudah lakukan, enteng-enteng aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan kajian kita dengan membaca kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diberi judul Irsyadus Sari. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu semua, karena sesuatu yang mudah itu memang diperuntukkan lima khuliqalah. Jadi kalau kita niatnya mengamalkan, semuanya itu gampang, nggak sulit. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu sulit, maka memang sulit untuk diamalkan. Padahal kalau kita sudah lakukan, enteng-enteng aja. Ini hadis riwayat Tabrani. Coba saja kita sholat subuh nih. Bagi yang merasa berat sholat subuh ini memang berat Pak Haji, dan akhirnya dikasih berat oleh Allah. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa, insya Allah. Kita ini kan aktivitasnya dari jam 3. Jam 3 itu sudah bangun. Sudah beraktivitas. Tapi ada orang yang tidak sanggup beraktivitas sampai jam 7. Jam 7 juga belum bangun. Ada yang bangunnya jam 9. Jadi mudah-mudahan kita ini orang yang dientengkan oleh Allah untuk ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim. Yang paling disukai amalan itu oleh Allah adalah yang terus menerus, walaupun sedikit. Nah, jadi walaupun sedikit. Kita nih ada yang makanya tahajud itu ada yang mengatakannya 10 rakaat, ada yang mengatakannya enggak berbatas. Tapi bagi kita ini 2 rakaat. 2 rakaat gue Ustaz. Atau tambah dikit lah 4 rakaat. Tapi terus menerus gitu. Iya. Jangan kayak enggak pernah tahajud, sekali tahajud enggak ada batasnya. Tapi setelah itu libur, banyaklah liburnya daripada diborong gitu. Nah, itu mah pemborongan katanya, borongan katanya. Jadi inilah sama dengan duha. Targetkan banyak, tapi dirutinkan 2 dulu deh. 2, jangan tinggal. 2. Kan sholat duha itu sekarang di tempat kita ini jam 7 itu sudah masuk. Jam 7 2 rakaat. Nanti jam 9 4 rakaat. Sudah berapa tuh? Nah, nanti jam 11 atau jam setengah 11 2 rakaat lagi. Dan sudah 8. Ada 8 rakaat. Woi, kalau ini bisa terus aja,
janji Allah itu luar biasa. Nggak akan pernah kita menemukan kesulitan. Penyakit pun dihilangkan oleh Allah. Kebodohan pun dibuka oleh Allah jadi terang. Tapi memang nggak gampang. Ya, lebih baik beli obat daripada sholat. Sakit nggaknya beli obat katanya. Ya itu saya terutama berat ya. Tapi janganlah sampai kurang 2 rakaat minimal. Alaikum minal a'mali ma tutiquna fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan tinggal kamu. Ya, maksudnya alaikum, wajib atas kamu, jangan tidak. Dari berbagai amal yang kamu mampu. Yang nggak mampu jangan paksakan. Termasuk sedekah, jariah, infak. 5.000, cacam 5.000. Nggak dapat bubur ayam 5.000. Begitu ngasih 5.000, kamu nadong tangan, ya Allah berikan surga kepada. Alangkah murahnya surga. 5.000. Tapi kalau di tempat uang pesta berapa? 20 minimal 50. Masya Allah. Cobalah agak gede dikit untuk Jumatan itu, ya enggak? Nah, minimal tuh 20.000 gitu bawah. Dan itu tidak hilang, diganti oleh Allah, diganti. Ya enggak? Insyaallah. Jadi jangan anggap tidak mampu gitu, tapi kadang-kadang ya memang kitanya agak pelit lah. Ya, kalau pelit dipeliti lagi oleh Allah. Fa wallahi la yamallullah. Demi Allah, Allah tidak akan bosan walaupun kamu sedikit. Maksudnya tidak akan meremehkan. Ya, jadi paksakanlah. Karena kalau nggak dipaksakan, ya, kita nih kecewa nanti. Umur nyampe, mengharapkan dari anak, justru anak mengharap dari kita. Kapanlah dia meninggalnya? Gitu. Aduh, itu. Begitu dia meninggal, boro-boro untuk bapaknya. Untuk kita nggak cukup. Dan inilah yang kita tunggu. Nah, masa sudah dapat mau dikeluarkan lagi? Kita ini kadang-kadang memang saking sayangnya sama anak, lupa dengan itu. Kalau yang ditinggal itu bukan penyakit, bawalah dengan jariah. Semalam kami ngaji dengan anak cucung. Ada cucung udah sebulan di sini. Dia mau pulang. Ya saya pesen nih ini oleh-oleh ya, dari Yai. 3 baik. 3 pesannya itu. Karena dengan 3 itu kita dapat 4. Kata Allah gitu. Surat Fatir ayat 29 dan 30. Kalau kamu lakukan 3 ini, Allah akan balas dengan 4 balasan. Nah, yang pertama, alladzina yatsluna kitaballah. Jangan sampai tidak baca Quran, tapi yatsluna di sini selalu baca Quran. Targetkan entah berapa ayat, entah berapa lembar dalam setiap hari. Kalau memang nggak bisa sekaligus, beberapa waktu, subuh, kemudian menjelang zuhur, kemudian juga menjelang maghrib, bacalah itu. Kalau ada waktu yang tertinggal, qodoi. Misalnya zuhur nggak sempat bacanya, tapi maghrib ada waktu qodoi. Target yang zuhur tadi. Yang kedua, wa aqamus shalah, kata Allah tuh. Lalu mendirikan sholat, bukan ngerjakan sholat, tapi aqamus shalah. Pengertian Abaji, kalau ngerjakan sholat itu dewek. Tapi kalau menegakkan sholat untuk keluarga. Gitu.
aqamus shalah yang pertama. Yang kedua, aqamus shalah itu mengerjakan sholatnya dengan usaha sempurna. Diusahakan sempurna, rukuknya jangan keburu-buru, tapi jangan terlalu lama. Ya, karena memang nggak terlalu diajarkan lama-lama, kecuali untuk sendiri. Kalau sendiri bolehlah lama-lama sujud, lama, apalagi sujud terakhir itu. Dan itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu cukup 3 kali bacaan. Kalau mau baca lebih sampai 7 sampai 10 itu untuk dewean, baik. Untuk dewean. Sujud juga, sujud terakhir tuh sampai pening-pening panas nih, kening nih panas. Nanti sholat dewe. Kalau sholat banyak orang, ya dibatasi cukup dengan bacaannya 3 itu saja. Jadi sholat yang tertib, yang penuh tumaknina, jangan keburu-buru, tapi jangan pula terlalu sholat maknanya gitu. Baru yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan memberi nafkah atau infak, nafkah ya, baik secara sir, tangan kanan nggak tahu, tangan kiri nggak tahu, sir, wa alaniyah atau diumumkan, diiklankan. Alaniyah itu diiklan, bahasa kitanya diiklankan. Tapi dengan diiklankan itu menjadi motivasi orang lain. Sehingga kalau sir, sedekahnya dapat rahasia sirnya, kalau diiklankan tidak lebih besar pahalanya dengan sir, tapi diikuti oleh orang lain, kita dapat pula pahala dengan orang lain. Jadi boleh juga diumumkan, ditulis di situ tuh boleh. Ya. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan, apa saja kebaikan ini, itu adalah shadaqah. Tegur sapa itu kebaikan bukan? Baik. Apa kabar Pak Haji? Semoga sehat. Alhamdulillah. Itu sudah baik itu. Senyum baik atau bukan? Baik, itu sedekah. Makanya senyum itu sedekah. Jadi kita ini mesti mudah senyum, ya. Waddalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang memberi petunjuk ya untuk suatu kebaikan itu pahalanya sama dengan yang mengerjakannya. Jadi Pak Yul, Pak Ari, nggak usah merasa bosan untuk memberi layanan di masjid ini. Mungkin ibadah kita batas-batas itulah, tapi dengan adanya layanan, memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan fasilitas, itu sama pahalanya. Wallahu yuhibbu ighatsatal malhuf. Hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Abi Dunya. Allah itu sangat menyukai ya, menolong orang yang mengeluh. Orang yang mengeluh kepada Allah gitu. Ayo kita ngeluhlah sama ya Allah. Jadikan masjid ini tempat wisata ibadah kita gitu. Tempat wisata, jadi tempat ngeluh. Dan jangan kita lemah hanya karena ada pemikiran-pemikiran, ada ucapan-ucapan orang yang sebenarnya orang itu tidak berbuat apa-apa. Untuk ada baik itu orang itu yang nggak suka dengan gawean kita. Padahal yang nggak suka tuh nggak berbuat apa-apa dianya. Kalaupun diserahkan sama dia juga dianya belum tentu. Tapi jangan pula jangan pula dijadikan masalah. Sebab kadangkala dalam menyayangi kita, Allah itu kirim ada orang yang suka menghina kita, dikirim tuh.
Jangan kaget dianggap negatif aja orang menghina kita itu. Ada orang yang sukanya menyalahin kita. Dikirim lagi ada orang yang sukanya mengkritik kita. Kata orang kritik itu bagus. Iya mungkin ya, bagaimana kira dengan kritik itu kita menjadi baik. Karena Sayyidina Umar malah bayar duit. Coba katakan apa yang jelek sama saya. Bukan minta dipuji. Tapi kalau dalam Al-Quran bukannya dikritik, ya enggak ya, tapi diajak. Orang yang tidak bagus itu diajak gitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ajak saja. Ajak, tapi jangan dengan olok-olok ajaknya itu. Dengan hikmah, dengan bijaksana. Nah, dengan cara yang sesuai dengan akalnya, sesuai dengan budayanya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan karakteristik pribadinya kalau memang itu perorangan. Gitu. Nah, seperti halnya di Lubuk Linggau sekarang ini. Dulu waktu persedekahan itu ya efektif sekali. Yang pertama baca Quran. Itu kan sedekahan itu kalimat itu. Yang kedua setelah baca Quran apa? Sholawatan. Ya. Sudah itu acaranya sambutan, nasihat wong tua, tahadus bin nikmah, menceritakan kebaikan daripada yang nikah itu. Itu dulu orang tua-tua kita sambutannya baik-baik sekali. Tidak hanya 3 hal. Terima kasih, mohon maaf, minta doa. Itu sudah bagus. Tapi menceritakan dengan hal-hal yang baik. Gitu. Sehingga kita itu merasakan ada nikmat. Nah, setelah itu ada ceramah dulu. Digunakan untuk nasihati umat. Tapi sekarang justru digunakan waktunya untuk memancing-mancing syahwat. Betino-betino tuh dimotivasi oleh protokolnya itu suruh ke depan. Suruh ngangkat tangan. Apa yang ketengok? Hah? Ya ketek, ya tetangga ketek, ya. Nah, bapak-bapak walaupun nggak maju, nggak napas dia mah. Ditarik mula oleh minwa. Nah, sebenarnya walimah seperti itu bukan walimah, itu maksiat. Haram kita hadirnya, haram. Bolehlah hadir, tapi ketika ada acara itu nggak usahlah kita makan, pergi aja, balik. Gitu. Sebab ya dosa lain kita udah banyak, bukan saking fanatiknya. Dosa lain, nih, Pak Yul, masih dosa gitu, nih, duduk di masjid ini, pas nak keluar sholat, Anda betina wudhu sana, dia angkat pulau betisnya tuh. Nak belok sana nggak jadi lagi belok sini. Nah, ayo gila buruk lah, segera beresin betis tuh jangan di situ, pindah ke sana. Nah, gitu. Kayak usah datu harga lah nih naruh motor sini. Nah, ayo segera arahkan ke situ. Ini sudah gitu. Masya Allah. Jadi yang susah tuh bukan susah karena kehidupan. Kehidupan ini gak ada susah macam kita nih. Apa susahnya coba saudara? Makan cukup. Benar nggak? Sandangan di zaman dulu mau sholat tuh sampai gentian sama istri. Saking nggak cukupnya pakaian. Kita ini berlimpah Pak. Jadi jangan nyebut diri kita ini miskin. Enggak. Tempat tinggal layak huni. Makanya hadis berikutnya yang ke-8, hadis yang tadi itu bukan soal ngeluh urusan hidup, tapi ngeluh
soal kita ini masih jauh nian dengan adanya rasa khauf, rasa takut. Kalau kita nih nanti merugi. Merugi itu apa? Harta banyak, meninggal nggak ada sedekah, nggak ada jariah. Kesehatan selalu, mati ibadahnya minim ya. Ilmu sudah ada, tapi keluarga pun tak ternasehati oleh kita dengan baik. Hati-hati satu hal ya. Itulah kata Rasulullah, nanti kamu masuk ke dalam kubur, ternyata di akhirat kamu itu bangkrut, nggak beruntung. Hadis berikutnya, man ra'a munkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat dari kalian ini kemungkaran, maka sebaiknya dirubah dengan tangan. Artinya dicegah. Tapi ini tugasnya pemerintah mestinya ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu ya dengan lisan. Ya ini tugasnya ulama. Banyak nih sekarang nih telepon sama Baji nih. Dia dianggap ketua MUI ini berkewenangan. Abaji di situ tuh ada perkumpulan yang dicurigai LGBT. Kemudian yang di situ tuh ada DJ di situ. Kita ini kan pengen kota ini berkah, jangan dicemari dengan hal-hal yang mengundang murka. Hebat itu. Jadi cuman lah MUI ini harus bergerak. Kata saya MUI ini dari dulu bergerak sesuai kewenangan. Kewenangannya apa? Cuma dua. Satu memberikan inspirasi, yang kedua fatwa itu. Tapi untuk mencegah dengan tangan tuh bukan kita, itu penegak hukum dan pemerintah. Mestinya pemerintah segera keluarkan peraturan kota, peraturan daerah. Saya nggak tahu apa memang sudah dikeluarkan apa belum. Kalau sudah dikeluarin, ya pasti juga penegak hukumnya akan itu kan. Nah, tinggal DPR-nya. DPR-nya mau nggak membuat aturan melarang itu tuh. Bukan nggak boleh bermusik boleh, tapi yang biasa-biasa baik. Ya, apalagi musik dari kita sana yang gitar ya. Apa namanya tuh? Gitar tunggal itu. Wah, itu saya hiburannya aduh ya dah. Nah, kalau itu boleh lah. Atau mungkin lagu-lagu biasa baik. Tapi kalau yang DJ itu nah, jadi kalau memang tidak mampu ya dengan lisan. Nah, Majelis Ulama itu sejak tahun 2014 sudah mengeluarkan fatwa nomor 57. Sekaligus meminta kepada pemerintah pusat tentunya juga sampai ke daerah. Untuk apa? Untuk bertindak tegas. Mungkin sudah juga bertindak tegas, cuma kita nggak ngerti. Tapi pengennya lebih tegas lagi lah gitu ya. Kalau ada yang begitu-begitu tuh jangan dikira itu tidak memberatkan negara, tidak memberatkan daerah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kamu dengan fitnah-fitnah ini, termasuk azab yang dikirim oleh Allah akibat perbuatan ya orang-orang zalim. Gitu. Tidak akan menimpa yang khusus aja. Orang-orang khusus pelakunya tidak, tapi juga akan menimpa secara umum. Jadi kalau ada di sana DJ, dan DJ itu pasti dilengkapi. Hari sudah DJ begitu tuh lengkapnya minum, lengkapnya betino, gitu yang seperti itu. Hati-hati, tidak akan mengenai orang yang berlaku zalim saja di antara kamu secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah siksa Allah itu sangat dahsyat.
Nah, saya baca di dalam kitab Mukhtasarul Ihya. Orang khusus berbuat dosa, ya, itu tidak menimpa dosa dia itu tidak akan menimpa secara umum. Tapi kalau umum membiarkannya, maka umum itu disalahkan karena itu, karena membiarkannya itu azabnya akan merata. Makanya kami juga terus terang ini supaya ketua masjid ngerti, pengurus masjid ngerti, ada orang ngenyuk duit hibah ya untuk masjid ini 125 juta dan itu dituangkan di dalam notaris, wasiat notaris, kok diambil gitu. Wasiat itu jangankan wong lain, anak kandung saja nggak boleh, dan itu diancam oleh Allah gitu, diancam. Makanya setidak-tidaknya kita memberitahu, setidak-tidaknya kita ngasih. Kalau kita membiarkan saja, akhirnya kita kena mulu gitu. Jadi inilah makanya lagi diurus. Alhamdulillah sudah, yang Pak itu sudah tanda tangan, kemudian akan kita kirim. Ada ya. Saya kira inilah kajian kita karena jamuannya udah datang. Gitu. Kalau diterusin terganggu dengan bau-baunya. Itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan sambil makan sajian ini kita ngobrol. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas shalihin wa wafiqana li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.